bingung kemana uang hasil sitaan para korupsi di Indonesia? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ini lagi rame banget katanya pakar hukum tuh bingung gitu ya, say, hasil uang korupsi koruptor Indonesia itu hasil uang sitaannya itu kemana aja, kan banyak banget tuh kemarin ya kan, ada 271 T, ada 11,8 T, ada berapa dan segala macam itu uangnya kemana gitu ya kan. Permasalahannya ya Wak, dia yang pakar hukum aja bingung, dia pusing, apalagi kita rakyat jeletong, say. Uang hasil sitaan korupsi ini akan dimasukkan ke dalam uang kas keluarga, uang kas negara, supaya uang yang disita ini tidak menjadi uang kasihan deh lo. Ini ibarat kata uang hasil sitaan koruptor gitu ya, hilang gitu aja kayak mantan waktu ditagih janji nikah, tau gak lo? Kemana uang hasil sitaan korupsi itu kemana? Nah, ini tuh bukan pertanyaan netizen doang, tapi ini pertanyaan pakar hukum. Sekali lagi, pakar hukum. Sebelum kita pada emosi rame-rame, mendingan kita tarik napas dulu. Mari kita menenangkan pikiran dan kenapa kita harus tahu kemana uang hasil sitaan korupsi itu perginya. Kenapa sih kita harus tahu kemana larinya uang sitaan korupsi itu? Iya dong, karena itu kan uang kita, itu kan uang hasil pajak kita, itu kan uang hasil dinaikannya BBM, uang hasil dinaikannya sembako, itu uang hasil pembayaran iuran BPJS yang setiap tahun naik. Itu uang rakyat yang diambil, yang dikorupsi sama pejabat, lalu diambil balik oleh negara, disita lagi sama negara. Lah itu kan uang kita berarti. Nah seharusnya uang sitaan itu bisa dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk memperkaya rakyat. Buat bangun sekolah, buat bangun fasilitas kesehatan di puskesmas, buat subsidi beras, atau yang minimal gini deh diumumin gitu, warga, rakyat nih uang hasil 100 miliar yang gue sita kemarin hasil korupsi ini gue pakai buat bangun infrastruktur ini gue pakai buat bangun jembatan ini kenyataannya sunyi, nihil, sepi. Jujur ya, ini makin hari, makin lama, makin minggu, makin bulan, makin tahun tuh gue makin gak heran lagi kalau ada kasus korupsi, tau gak sih? Kayak udah gak kaget gitu. Justru gue tuh bakal kaget kalau lah kok gak ada korupsi gitu. Itu gue kaget. Udah biasa kan dengar berita rumah menjadi hasil sitaan barang bukti korupsi, uang dolar sekian dijadikan barang bukti hasil korupsi, mobil disita karena dugaan hasil uang korupsi, bla 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 bla. Abis itu kemana beritanya? Hilang, bre. Jadi wajar aja dong kalau netizen, kalau warga masyarakat Indonesia itu selalu bertanya-tanya kemana uang sitaan itu perginya gitu loh. Jangan kan kita warga biasa, itu pakar hukumnya geleng-geleng palanya. Tapi ya juga ya, kemana duit itu? Yang kemarin sempat ada 11,8 triliun ya, yang mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan gitu, gimana tumpukan duit itu gede banget. Banyak banget duitnya bro gitu. Kemana ya gitu. Dan kendaraan-kendaraan yang disita itu juga kemana? Disimpan di gudang mana? Kalau dijual masih laku berapa gitu ya, duitnya terus dimanfaatin buat apa gitu. Tapi yang gue yakin itu satu ya, gue selalu yakin kalau di Indonesia itu pejabatnya nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadi kalau memang itu uang sitaan dari kejaksaan, terus dibalikin ke negara, dan pasti negara itu makainya dengan baik, dengan jujur, pasti dibayarin utang kan. Utang kita kan berapa ribu triliun ya, nah itu dibayar pakai uang hasil sitaan itu, terus ngebenerin infrastruktur gitu kan, ngebenahin daerah resapan air, aliran sungai, ningkatin fasilitas pendidikan. Itu gue yakin ke sana kalau pejabatnya. Nah, kalau gue pernah denger tuh di luar negeri tuh banyak yang kayak gitu. Kalau misalkan kejaksaan di sono di negeri Uruguay misalkan, Uruguay nih kejaksaannya nyita barang bukti hasil curian dari negara gitu, barang bukti hasil korupsi. Nah, terus ada nih yang diselewengin lagi sama aparat negaranya gitu. Jadi kejaksaan udah capek-capek nih ngejar kan, kejaksaan capek-capek ngejar, tangkep, duitnya dibalikin ke negara, sama aparatnya diselewengin lagi. Di sono banyak yang kayak gitu. Kalau di negara kita nggak ada, gue yakin 100%. Dan gue harap kalian juga harus yakin ya, karena kalau kalian nggak yakin ya kalian harus yakin tetap. Jadi sebagai warga masyarakat Indonesia, kita itu harus yakin dan percaya. Kita itu harus sepenuhnya percaya bahwa pemimpin-pemimpin kita itu jujur, bro. Jangan pernah berburuk sangka. Ingat, berburuk sangka itu adalah salah satu perbuatan dosa. Dan itu dilarang oleh agama. Kita nggak perlu berburuk sangka kepada para pemimpin kita. Kalian bayangin aja. Misal ada tetangga kalian yang kesusahan, ya. Dia butuh duit 1 juta buat bayar anaknya sekolah, buat bayaran sekolah anaknya. Nah, kalian itu berani nggak berkorban? Sementara kalian juga duitnya pas-pasan. Bayangin para pejabat kita yang rela ngorbanin bermiliar-miliar uang untuk jadi pejabat. Bupati sekian puluh miliar, jadi gubernur sekian ratus miliar.
itu tuh buat jadi pejabat, buat mereka biar bisa ngurus kita. Biar mereka itu bisa, apa sih istilahnya, memberi kesejahteraan kepada kita. Mereka sampai ngabisin bermiliar-miliar uang. Entah uang itu dari minjem dari sana dari sini. Kalau kita sampai nggak percaya juga sama para pejabat, keterlaluan. Kita keterlaluan sebagai masyarakat. Terus terang. Makanya kita harus yakin dan percaya bahwa pejabat kita itu jujur semua. Mereka berani berkorban bermiliar-miliar uang untuk jadi pejabat. Hanya demi untuk mengurus kita, masyarakat Indonesia. Jadi jangan seuzon. Ingat. Bapak yang pakar hukum aja bingung, Pak. Apalagi kita ini rakyat yang diperes lewat pajak gitu loh. Nyari kerjaan gak dicariin, kita cari kerja sendiri. Tapi negara nikmatin lewat peresan uang pajak, dikata gue. Harusnya ya, uang hasil sitaan korupsi itu seharusnya dicatat secara transparansi, diumumkan kepada rakyat secara transparansi. Uang disita, ini akan dipergunakan untuk ini, itu. Harusnya uang yang disita hasil korupsi itu dialokasikan ke publik, ke masyarakat, ke rakyat, membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Tapi kenyataan di lapangannya apa? Ya udah, rakyat cuma tahu aja, oh pejabat ini udah ketekong, oh pejabat ini udah rompi oren, oh pejabat ini asetnya udah disita, abis itu titik, nggak ada komanya lagi, tanda seru pun nggak ada, titik, udah titik. Kenapa sih kok uang hasil sitaan itu tidak diinformasikan ke publik? Menurut gua mungkin takut membuat kegaduhan, takut rakyat masyarakat itu jadi gaduh, atau bisa jadi ada orang-orang di balik itu yang mengelola keuangan hasil korupsi itu secara diam-diam, bisa jadi. Bisa jadi juga karena sistem pelaporan data keuangan di Indonesia itu tidak terbuka. Ini loh, sistem pemerintahan kita itu mungkin memang punya PDF menu website yang yang mencantumkan PDF 200 lembar gitu ya, kemana anggaran kita, keuangan kita, bla 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 bla. Tapi tidak dijelaskan secara detail. Menurut Undang-Undang Tipikor pasal 18 ayat 2, uang hasil tindak korupsi yang disita oleh negara akan dimasukkan ke dalam kas negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan negara. Tapi siapa yang menjamin prosesnya? Siapa yang akan ngasih tahu ke rakyat? Undang-undang kita itu baik-baik aja loh, tapi implementasinya, pemerintah sih kadang lebih jago pencitraan daripada pencatatan. Ini tuh bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan dan soal harga diri negara. Soal keyakinan bahwa negara ini masih berpihak kepada rakyatnya. Dimana rakyat mau percaya kalau uang hasil sitaan aja, rakyat itu nggak tahu kemana larinya uang tersebut, sedangkan uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan hasil keringat rakyat. Pertanyaan sederhana dari gue, kalau pakar hukum aja bingung, kalau pakar hukum aja tidak bisa menjawab kemana larinya uang tersebut, apalagi kita, rakyat awam. Nah, jadi kan berarti kan simpel kan? Ya pakar hukum aja nggak ngerti gitu. Ya apalagi kita, ya buat apa kita pikirin? Cuma nimbulin penyakit doang, tau nggak? Jadi kita paling mentok-mentok bisa seuzon doang gitu kan, seuzon. Ya kayak apa dikatain Mbak ini, gua nggak nganggap bahwa Mbak ini seuzon, enggak gitu. Justru gua respect sama pernyataannya gitu. Tapi ya coba kita pikir dan kita sadari, kita cuma bisa seuzon. Ya selepas itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan gitu. Soal duit itu kemana ya kita juga nggak tahu, nggak ngerti, karena kan mungkin negara kan punya beberapa aturan soal rahasia negara. Ya mungkin kenapa uang hasil sitaan itu nggak diumumkan ke publik, peruntukannya buat apa. Misal negara nyita uang 11 triliun. Nah terus perencanaan pembagian uang itu, peruntukannya itu misalkan dipublikasikan kepada masyarakat. Ya mungkin itu mereka terhalang oleh aturan yang mengharuskan bahwa rahasia negara harus menjadi rahasia negara. Ya itu udah aturan bro, itu udah aturan. Jadi kalian ingat gak ada salah satu mantan pegawai Basnas yang di penjara gara-gara katanya gitu membeberkan rahasia yang seharusnya tidak diumumkan kepada publik. Nah itu, jadi kita harus mengerti, harus paham dan harus percaya kepada mereka, karena mereka itu memang harus dipercaya gitu. Jadi kita nggak boleh suuzon, nggak boleh berpikiran buruk, nggak boleh. Sekali lagi, mereka menghabiskan uang banyak hanya untuk mengurus kita sebagai masyarakat. Kurang mulia apa pejabat-pejabat ini kan gitu. Jadi dari gua cukup aja lah, maksud gua ya, kalaupun duit itu memang udah dibalikin lagi ke negara ya, maksudnya perkara negaranya itu negara mana ya terserah lah gitu, terserah mereka. Yang jelas kejaksaan kerjanya top, gua akuin kejaksaan sekarang hebat banget gitulah. Gua salut sama kejaksaan, gua respect sama kinerja kejaksaan gitu. Ya perkara dikembalikannya ke negara mana kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu dan kita nggak perlu tahu. Kita hanya melihat gunungan uang yang banyak gitu
yang kita nggak pernah memilikinya, dan ya selamanya itu bukan milik kita. Kita jangan ini dong, ya kan? Ngeri. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum. Misalnya yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Tapi Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung itu menghitung kerugian dari zaman Belanda dulu, Pak, misalnya. Misalnya ini kerusakan alam ini sudah sekian, itu dihitung. Ini kan tidak fair juga, Pak. Kita kan walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Korupsi. Ini penegakan hukum, penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Jangan karena keinginan masyarakat, jangan sampai disandra. Oh, Kejaksaan Agung biar ingin dikatakan, oh kami super power, kami terkuat, kami bisa mendapatkan uang banyak. Oh, kita sangat bersyukur bisa seperti itu. Jadi sebenarnya ini kali keduanya ya gua nge-reaction video ini. Karena apa? Karena gua masih bertanya aja gitu. Kenapa sih gitu kan? Kok ada gitu? Kok ada? Bukan Bapak ini yang kok ada, maksud gua ya. Kok ada gitu orang-orang yang menzolimi koruptor? Kan kasihan. Koruptor itu manusia, gitu-gitu janganlah, jangan kita judge mereka sebagai orang yang paling buruk di negeri ini, di dunia ini bahkan gitu, enggak. Koruptor juga manusia, jangan menzolimi mereka. Mereka punya hak hidup, mereka punya hak memiliki aset hasil korupsinya, ya kan? Mereka udah capek-capek loh korupsi, sampai mengorbankan nama baiknya, mengorbankan karir politiknya hanya untuk korupsi. Ketika korupsi dijolimi sama kejaksaan dan aparat penegak hukum serta dibully oleh masyarakat Indonesia, kan itu kejam, bro, kejam. Hukuman koruptor itu berat banget, gila, berat banget koruptor itu hukumannya. Bayangin harus dibully sama masyarakat seluruh Indonesia, ya kan? Harus dipermalukan, diproses secara hukum, dan yang terakhir koruptor dipenjara 2,5 tahun. Lama lu 2,5 tahun. 2 kali lebaran lebih. Bayangin. Itu gila banget sih menurut gua. Orang-orang yang suka ngejolimi koruptor. Nggak boleh. Koruptor itu punya hak yang sama seperti kita, masyarakat Indonesia. Gitu, hak kebebasan, hak berekspresi, hak mengutarakan dan menyampaikan keinginannya. Coba kita sebagai masyarakat Indonesia sesekali tanya dong koruptor. Gitu, jangan hanya menghakimi dan menzolimi. Koruptor, kenapa Anda korupsi gitu kan? Mungkin hati nurani mereka kalau disentuh juga luluh ntar gitu. Jadi, hai koruptor, kenapa engkau korupsi uang negara? Ya siapa tahu mereka ngejawab kan? Karena itu tuntutan dari guru saya, dari mbah saya, dari penunggu pohon beringin. Kan itu problem-problem itu perlu kita ketahui sebenarnya. Jadi alasan dibalik mereka korupsi itu kan itu pasti alasannya yang cukup urgent gitu. Yang kalau mereka nggak korupsi, mereka bisa mati, bro. Gitu. Cobalah pertimbangkan aspek itu. Kita juga jangan jangan menghakimi, menzolimi koruptor. Zolim loh, Bapak ini hebat, Bapak ini. Jadi ya, untuk meyakinkan kita semua selaku warga negara Indonesia bahwa negeri ini masih baik-baik saja, bro. Buktinya Bapak ini superhero menurut gue, masih mau ngebela koruptor yang selama ini dicaci ribuan orang, disumpahkan oleh jutaan manusia. Bapak ini dengan semangat superhero-nya, jangan menjolimi koruptor. Kalau memang mereka korupsi itu sekian, jangan dihitung kerugian dari zaman Belanda. Ya memang itu nggak fair menurut gua. Itu nggak fair, bro. Zaman Belanda lain lagi. Belanda 350 tahun menjajah kita. Masa kerugian yang mau ditumplakkan ke koruptor itu kan? Jadi itu nggak adil, nggak fair lah. Ini kita dengerin lagi apa kata Bapak ini. Gua harap simak semua ya. Tapi jangan sampai hukum itu melihat popularitas tapi mengabaikan
hukum. Itu yang pertama, Pak. Ini kan artinya kan orang-orang yang menangkapi koruptor-koruptor ini kan sebenarnya lagi mencari popularitas, lagi membangun pencitraan gitu loh, bro. Ih, gimana sih ini? Iya. Aduh. Iya, gue jadi paham sekarang. Iya. Jadi mudah-mudahan gue minta kalian juga di rumah dimanapun kalian berada pahami dulu konteksnya apa gitu. Jadi kita jangan menghakimi koruptor itu dengan sadis, nggak boleh. Mereka juga manusia. Mereka sama seperti kita, hamba ciptaan Tuhan. Adapun karena mereka koruptor, mari kita kaji ulang. Mari kita cari tahu terlebih dahulu apa alasan mendesak yang membuat mereka korupsi. Kan itu. Siapa tahu kalau mereka nggak korupsi, mereka bisa ditembak mati oleh siapa kek gitu kan. Iya, kita juga harus melihat sebuah permasalahan itu jadi melihat sesuatu itu kita harus melihat dari kedua paradoks ini dan kita temukan kedua paradoks ini ya dalam sisi kebaikannya gitu. Itu kan saran dari seorang sufi ya gitu. Jadi seburuk-buruk apapun manusia, mari kita cari hal baiknya. Pasti ada, gue yakin gitu. Ya contohnya hal baiknya yang korupsi ratusan triliun di penjaranya cuma 6 tahun gitu. Itu kan hal baik sebenarnya kan? Ya kan gitu. Terus ya mereka masih hidup kaya gitu. Itu hal baiknya, itu sisi baiknya. Jadi kita patut mengapresiasi lah keinginan Bapak ini gitu bahwa ya koruptor juga memang nggak bisa dizolimi gitu. Kita juga nggak nggak seharusnya gitu menzolimi mereka dengan cara menyalahkan mereka gitu. Mereka nggak sepenuhnya salah. Mungkin kesalahan juga ada di kita. Ya namanya kita manusia kan. Tempatnya salah dan dosa. Siapa tahu mereka korupsi itu bukan salah koruptor, salah kita justru. Kenapa kita nggak Kenapa kita nggak memberikan respect kepada mereka, memberikan effort yang besar kepada mereka. Siapa tahu kita selama ini cuek-cuek aja dan mengabaikan, tidak memperhatikan mereka, tidak memuji-muji mereka. Makanya mereka korupsi. Kurang ajar nih rakyat gua kan misalkan. Kenapa nggak pernah muji gua? Korupsi aja lah. Nah, kan itu bisa jadi, itu bisa terjadi. Segala sesuatu ini bisa saja terjadi. Gitu. Soalnya perjalanan dunia ini ya cuma Tuhan gitu kan yang ngaturnya, yang ngendaliinnya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini ya kehendak Tuhan gitu loh, bro. Dan kita nggak boleh menghakimi seseorang, apalagi seorang koruptor. Gimana sih lu? Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan 2 tersangka dalam Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Lembang. Kedua tersangka membuat proyek fiktif palsu pada tahun 2020 berupa 11 paket pekerjaan senilai 1,9 miliar rupiah. Yang merekayasa seolah-olah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal kegiatan tersebut fiktif dan uangnya digunakan untuk keperluan Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Lembang, kemudian juga untuk keperluan pribadi yang berdasarkan pengakuan yang bersangkutan itu digunakan untuk pembayaran kredit mobil, diantaranya pembelian sepeda motor, keperluan sehari-hari, dan ada juga yang didistribusikan kepada pihak lain. Kan ada yang didistribusikan kepada pihak lain ya. Ya semoga saja harapan masyarakat ya pihak lainnya ini siapa itu cepat juga dipintai keterangannya gitu. Tapi ingat jangan dizalimi, pinta aja keterangannya. Gitu. Kenapa kamu mengambil uang dari sini gitu? Kalau kata dia ya buat beli Hermes ya. Oh ya udah, gitu aja udah cukup gitu. Yang penting kan kita tahu gitu. Yang korupsi ini siapa gitu. Tanpa harus menzolimi. Kok gue jadi error? Ya lucu aja gitu bro ya, ternyata sudah sejauh ini ya gitu perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin hampir 80 tahun ya kita merdeka. Apa bahkan udah, gue juga jadi nggak inget nih gitu. Udah berapa tahun Indonesia ini merdeka. Ya kita berdoa saja ya,
Kita berdoa saja ke depannya negeri kita tercinta ini dapat dilimpahkan karunia Tuhan, yang mana Tuhan menjaga supaya negeri kita ini terbebas dari hal-hal yang berbau kerugian, dari mara bahaya berupa bencana gitu kan, dari mara bahaya berupa petaka besar. Dan itu sebenarnya sudah janji Tuhan gitu dari zaman Nabi, di mana sebuah negeri sudah tidak bisa diarahkan gitu, yang ada di dalamnya hanya kezoliman-kezoliman, maka Tuhan akan menurunkan azabnya ke negeri tersebut gitu. Ya, semoga saja kita bukan salah satu termasuk negeri yang menzolimi seseorang gitu, yang berbuat zolim dan berbuat kemungkaran. Semoga saja, makanya berhentilah kalian menzolimi para koruptor. Kasihan, mereka juga manusia, mereka punya hak yang sama. Nah, cuma anggaran tol yang diselepet, anggaran branding dan pemasaran juga diselepet. Ini strategi pemasaran atau strategi perampasan? Ya, KPK lagi menyelidiki dugaan korupsi dana iklan Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Rumahnya sempat digeledah dan ditemukan dokumen. Dokumen apa itu ya? Tapi KPK mengungkapkan RK belum berstatus apapun karena belum ada pemanggilan. Yang jelas Pak RK bilang siap membantu penyelidikan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Sudah. Ya mungkin sini gua coba tambahin ya. Mungkin sekarang Pak RK ini lagi banyak kesibukan di sela-sela kembalinya beliau sebagai masyarakat biasa gitu kan, sudah tidak memiliki jabatan apa-apa. Ya mungkin beliau sedang sibuk bersosialisasi kan dengan tetangga sekitar rumahnya yang selama ini, selama beliau menjabat sebagai pejabat publik itu nggak dilakukan karena kan sibuk mengurus urusan negara gitu. Jadi mungkin saat ini Pak RK sedang fokus lah gitu dengan tetangga gitu kan, dengan handai tolan sanak saudara gitu kan. Kita juga patut hargailah gitu privasi Pak RK ini tadi gitu. Siapa tahu yang selama ini, selama beberapa tahun ke belakang kan Pak RK nggak pernah ikut yasinan kalau malam Jumat. Nah sekarang mulai bisa lagi gitu. Jadi ya kalau pas KPK manggilnya pas malam Jumat ya Pak RK mungkin ya ada aktivitas yasinan di kampungnya gitu kan, apa tetangganya gitu ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh. Apalagi sampai beranggapan bahwa Pak RK nyumput nih, takut nih. Siapa yang takut? Lu sotoy. Enggak. Yaitu kan dalam arti sebuah pembenahan yang dilakukan oleh Pak RK. Kita harus berhusnuzon terus terhadap seseorang. Apalagi Pak RK sudah banyak banget jasanya ya buat Jawa Barat. Ya banyak lah gitu, banyak banget gitu. Dari mulai jadi wali kota Bandung sampai jadi gubernur Provinsi Jawa Barat. Itu tentunya lebih banyak yang dilakukan Pak RK daripada kita. Untuk masyarakat banyak. Itu yang perlu kita catat kan. Jadi ya kalaupun Pak RK belum bisa memenuhi panggilan KPK hingga hari ini gitu kan, yang penting kan Pak RK sudah menyampaikan kepada publik bahwa dia akan membantu gitu proses penyelidikan terhadap KPK. Ya walaupun adapun yang tadi gitu Pak RK belum memenuhi panggilannya sampai hari ini, ya kita harus nunjukkan saja beliau lagi sibuk. Jadi sibuk bersosial kan, setelah sekian lama ya beliau vakum lah di dunia sosialnya di lingkungan sekitaran rumahnya. Jadi itu saja mungkin catatannya. Semoga bisa dengan mudah kita pahami. Karena apa? Karena berpikiran baik itu akan membawa kebaikan untuk kita di kemudian hari. Kita yakini dan percaya itu. Karena janji Allah itu nggak bakal meleset ya. Ya manusia bisa bohong, manusia bisa. Cuman Allah dengan janjinya nggak bakal pernah ingkar. Siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Saya percaya itu kalau kata Cak Nun. Absolut. Nah, dan gak bisa diragukan lagi. Allah sudah berjanji. Jadi mari kita sebarkan aura-aura kebaikan. Jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap seseorang gitu. Adapun tragedi-tragedi dan kejadian-kejadian yang menggelitik menurut kita ya sudahlah gitu. Itu hanya fenomena alam biasa gitu. Jadi kan ya banyak juga. Dan soal
pejabat-pejabat yang nakal itu udah jadi rahasia umum dan kita juga nggak perlulah mempermasalahkannya karena itu bukan masalah. Justru jadi masalah kalau korupsi udah nggak ada di Indonesia. Itu bakal masalah banget. Karena apa? Karena kita suatu saat akan merasa kehilangan. Ketika kita sudah menemukan sosok pemimpin yang memang benar-benar memberantas korupsi dari hulu hingga akar. Kalian bayangkan, apa kita sanggup ditinggalkan oleh para koruptor yang selama ini selalu menghiasi dunia kita? Yang selama ini pemberitaannya selalu muncul di media televisi maupun media manapun. Kita akan kesepian. Kita akan merasa ditinggalkan oleh mereka. Mereka sudah banyak jasanya untuk kita. Menemani kita lewat hiburan-hiburan di tayangan-tayangan televisi. Kita jangan begitu saja dong melupakannya. Gitu. Jadi ya ikatan emosional antara kita masyarakat Indonesia sama koruptor itu ya memang udah kuat banget, bro. Gitu. Udah kuat banget. 80 tahunan hampir Indonesia ini merdeka, ya kita selalu ditemani oleh mereka. Gitu kan. Jadi jangan gitu aja mau ditinggalin lah gitu. Tapi ya semoga saja korupsi di Indonesia perlahan demi perlahan bisa terkikis gitu. Bisa hilang satu persatu gitu. Jadi yang harus kita doakan ini tokoh-tokoh, pelaku-pelaku politiknya yang mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Tuhan gitu agar supaya mereka bertindak sesuai tuntunan dan juga ajaran agama. Itu bro. Dan makasih sampai hari ini buat kalian yang masih menyaksikan kanal King Cepi. Dan juga gue mau mohon maaf nih kalau ada kata-kata gue yang kurang berkenan menurut kalian. Ada bahasa gue yang kurang nyambung kan. Ada istilah dari gue yang kurang kalian mengerti. Yaitu kembali lagi gue ingatkan itu hanya keterbatasan gue sebagai manusia biasa. Sebagai insan yang berdosa. Dan gue doain semoga kalian semua sehat walafiat. Apa yang kalian hajatkan bisa sesegera mungkin terwujud. Jangan pernah menyerah. Karena menyerah itu memang jangan pernah gitu. Maksud gue teruslah berbuat baik. Dan teruslah yakin bahwa siapapun yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue King Cepi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman.